Rahayu, Anda para pencinta sejarah dan kebudayaan, terutama yang ada di Blitar. Jumpa dengan saya di channel ini lagi. Kali ini saya akan berkunjung ke situs Arcawara yang berjarak kurang lebih 4 km dari Candi Penataran dan 2 km dari tempat wisata The Karanganyar. Oke guys, sekarang saya jalan kaki aja karena mobilnya sudah saya parkir di rumah warga. Kita tahu ya jalannya sempit, tapi Arcawaranya sudah nggak jauh tuh, udah kelihatan dari jauh tuh. Oke. Oke guys, itu pintunya sudah dibuka karena saya udah janjian sama Mas Yulianto yang juru kuncinya sini ya. Tapi beliaunya belum ada di sini, mungkin bentar lagi nyusul. Nah, situs Arcawara. Oke guys, sekarang kita berada di area Arcawara ya, ini. Nah, ini salah satu situs purbakala yang bisa dibilang cukup tersembunyi di Blitar ya. Tapi tetap saja ini salah satu situs yang penting di sini. Memang tempatnya tidak terlalu luas. Mungkin ini perkiraan saya sih kisaran 12 kali 12 meter mungkin ya. Dan kenapa dikasih nama Arcawara? Ada banyak teori ya. Salah satunya ada yang menghubungkan bahwa situs ini mungkin dibangun pada masa pemerintahnya Rakaiwara dari Kerajaan Medang, tapi banyak yang membantah juga gitu kan, karena tidak ditemukan hubungan khusus di situ. Apalagi kalau kita mungkin nanti mendengar sejarahnya langsung dari juru kuncinya di sini ya, Mas. Kita tunggu beliau datang. Nah, sambil menunggu beliau datang, kita coba mulai meneliti satu demi satu situs yang ada di sini. Oke? Nah, ini adalah arca yang menjadi sebab musabab tempat ini diberi nama Arcawara ya. Nah, tapi sebetulnya kalau kita perhatikan bentuknya ini, kalau warak itu kan setahu saya ya, itu kan badak ya. Tapi ini gajah ini ya, tepatnya anak gajah ya. Kita lihat dari bentuk telinga, di sini ada belalai gitu kan. Bahkan kalau kita lihat di sini ya, ini seperti ada saluran air ya. Nah, ini kayaknya bolongan kucuran airnya keluar. Jadi arca ini mungkin juga semacam jala duara ya. Jadi saluran air pada masa kerajaan-kerajaan kuno. Karena kalau kita lihat di sekitar sini pun ada sumber air ya, seperti itu. Nah, tapi bagaimana akhirnya arca ini disebut warak? Nah, kita nanti tunggu penjelasannya dari Mas juru kuncinya yang sedang on the way ke sini. Oke? Dan benda-benda yang ada di sini memang agak mirip-mirip dengan peninggalan zaman megalitik ya. Nah, seperti ini ya. Ini adalah bak penampung air pada zaman dulu. Jadi, arca gajah yang ini dulunya ada di sini. Nah, tapi dari informasi yang saya dapat bahwa akhirnya arca itu dipindahkan ke bawah karena dikhawatirkan pada zaman itu kan ada anak-anak kecil suka main di sini ya, takutnya nanti menimpa anak-anak itu kan, akhirnya diturunkan di sini. Jadi ini kelihatan ya, ini tempat untuk menyimpan air. Nah, jadi tentang kapan situs ini mulai dibangun memang ada banyak dugaan ya. Ada yang mengatakan, pendapat yang cukup banyak itu mengatakan ini situs dibangun sejak zaman Singosari, tapi ada yang mengatakan lebih tua lagi. Nah, tapi memang itu semua kita tidak bisa pastikan karena di sini tidak ada inskripsi ya, artinya tahun-tahun tentang kapan ini
dibangun. Dan mereka yang mengatakan bahwa dugaan bahwa situs ini dibangun di zaman Singasari adalah dilihat dari gaya pahatan yang ada di sini, di mana itu tidak sedetail pahatan zaman Kerajaan Majapahit. Ada juga yang mengatakan bahwa tempat ini semacam bengkel, ya, maksudnya bengkel seniman, tempat seniman memahat arca-arca untuk kemudian ditaruh di candi-candi tertentu gitu ya. Tapi itu semua juga baru dugaan. Mereka hanya melihat karena tempatnya ini berserakan seperti ini, jadi menurut sebagian kalangan dianggap sebagai tempat seniman untuk memahat karya-karyanya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat dari keberadaan arca yang berfungsi sebagai jala dwara tadi, dan kita lihat di sini ada sumber-sumber air ya, bisa juga tempat ini dulu adalah patirtan gitu loh. Memang tempat untuk ritual ya, untuk bersuci gitu ya. Dan kalau kita lihat arca-arca yang semuanya menghadap ke sana ya, kemungkinan adalah pintu masuknya patirtan ini dari sana sebetulnya ya. Cuman memang oleh pemerintah akhirnya jalan yang dibangun dari belakang karena mungkin pemukiman penduduknya di sana gitu kan. Akhirnya kita sekarang terpaksa harus lewat belakang gitu. Sebetulnya idealnya sih lewat sana ya. Oh Mas, nah ini juru kuncinya Mas Yulianto sudah datang. Nah, aku tak maskeran juga ya. Gimana kabarnya Mas? Gak salaman yo, gini yo. Alhamdulillah, sehat-sehat. Nah ini Mas Yulianto nih yang biasanya sudah cukup lama merawat arca wara ya. Kita bisa minta keterangan dari beliau. Jadi saya mulai dari ini aja Mas. Sejarahnya tuh dulu kenapa kok disebut sebagai arca wara? Disebut arca wara. Iya kan kalau kita lihat itu kan gajah ya sebetulnya. Iya. Dulu pada waktu pertama kali ditemukan di sini masih babat alas istilahnya, bukan hutan ya? Iya. Terus orang-orang tua dulu menemukan arca yang bentuknya wara, jadi dinamakan arca wara. Tapi sebenarnya itu adalah gajah. Karena tahunya orang tua dulu hewan atau binatang yang besar itu nyebutnya dia wara, menyebutnya. Zaman dulu apa nggak ada gajah Mas? Nggak tahu, itu hanya ceritanya dari orang-orang tua dulu. Seperti itu. Jadi nggak bener ya ini kalau dikaitkan dengan masa pemerintahannya Rakai Wara dari Medang itu kayaknya nggak ada hubungannya ya? Sebenarnya nggak ada ya. Nah ya. Di sini kalau untuk sejarahnya pada zaman kerajaan apa itu belum jelas bisa dipastikan, belum bisa diidentifikasi karena belum ditemukan angka tahun di sini. Jadi kalau kemungkinan dari jenis pahatan yang masih kasar sederhana ini mengarah ke Singasari atau Kediri. Oke. Tapi yang pasti nama wara itu adalah pemberian dari warga sini ya, ketika menemukan itu ya. Iya, dari warga setempat. Sudah ketemu jawabannya. Terus, nah ini salah satu yang ikonik Mas dari situs arca wara ya. Iya. Ini apa Mas? Apa Dwara Pala apa gimana? Ini kalau sebenarnya namanya juga ada yang menyebutnya arca raksasa gitu. Dan juga ada yang punya Dwara Pala karena bawa pentungan ya. Ya. Dan ini sebetulnya kok perempuan. Perempuan ya? Sepertinya. Ya. Perempuan tapi nutup. Ya, bawa pentungan itu biasanya memang Dwara Pala ya biasanya. Kalau Dwara Pala kan pentungannya gini. Ya, sama saja. Sama gini ya. Ya, sama. Nah ini dan biasanya kalau ada Dwara Pala ini biasanya ini di depan tempatnya. Loh, tapi dulu apa di sini tempatnya? Iya, dari dulu di sini belum pernah dipindah-pindah, belum pernah. Jadi kemungkinan ini yang di depan, jadi di depannya kemungkinan sana. Tapi kan biasanya sepasang ya Mas? Iya, tapi masih ditemukan satu karena belum pernah dipugar di sini. Penggalian belum pernah. Oh. Jadi adanya ya juga seperti ini dan belum dipindah-pindah ya, aslinya seperti ini. Dulu cuma tanahnya saja yang agak miring waktu ditemukan terus diratakan gitu aja.
saya juga dengar kabar ya bahwa sebagian benda yang ada di sini itu dulunya dari umpak balik kambang yang tidak jauh dari sini, apa benar Mas? Iya benar, ada di sini karena dulu diamankan dibawa ke sini. Contohnya mana Mas? Ini ada yang 3 ini. Oh ini? Iya, ini dari Balai Kambang. Waktu itu Balai Kambang belum ada yang merawat, jadi untuk diamankan dibawa ke sini. Oh, diamankan ya ini ya. Sekitar tahun berapa Mas? Ya kurang lebih mungkin ya sudah ada lama, ada 20 tahun mungkin. Oh. Tapi ini kalau kita perhatikan secara detail ya, ini ada raksasa di sini ya. Iya. Ada kaki juga ya. Tangan itu. Dari Tangan ini? Tangan itu. Kalau kiri. Tangan kiri ya. Biasanya kiri. Kira-kira apa ya Mas? Gitu. Ini dulu mungkin kemungkinan itu di seperti batu susun gitu. Oke. Oke, jadi apalagi Mas ini yang menarik? Ini arca ya, arcanya separuh ini. Iya, ini badan, ini namanya arca sambung. Ya. Ini badannya yang di sini ada kakinya. Yang mana Mas? Yang ini kaki dilihat dari depan. Oh, ini ya sambungannya ya Mas ya? Ya. Ini kaki, bentuk kaki. Nah, ini sini. Kameramen sini. Nah ini kok dipisah kenapa? Memang aslinya ya membuatnya dulu mungkin ya seperti ini. Adanya seperti ini. Oh, ditemukan sudah dalam keadaan kayak iya, gini. posisinya ya cuma seperti ini. Dulu pernah dirubah-rubah. Emang nggak boleh ya dipasang gitu? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Biarkan aslinya begitu. Aslinya seperti ini, terus Kepalanya di mana? kepalanya itu diamankan, ditimbun karena Diamankan. banyak pencurian pada waktu itu. Untuk diamankan ditimbun, kalau tidak ditimbun biasanya dibawa ke museum seperti itu. Oh, mungkin di museum mungkin ya? Apa? Nggak ada di sini sekitar sini. Oh, sayang ya? Ya, ya hampir sama seperti ini harganya kepalanya. Atau jangan-jangan memang pasangan ya? Kemungkinan, tapi enggak lah kalau ini biasanya utuh lah. Oh, Kalau suara pala itu biasanya utuh. Iya ya, utuh ya, nggak bongkar pasang ini ya. Ya. Nah, terus ini Mas, ini kan kayak relief ya? Iya, tapi ini jalatwara karena ada lubang airnya di sini, tempat air. Oh iya ini ya, Mengalir. ada alir mengalir, terus ini ada bolongan ya. Ada lubang. Jaladwara juga ya. Jadi semakin menguatkan dugaan bahwa di sini dulu Patirtan ya Mas? Ya benar, kemungkinan seperti itu karena di sana juga ada mata airnya. Tapi ini relief apa nggak tahu ya? Enggak. Ini hanya relief yang nggak jelas bentuknya, kasar. Iya, Ini karena mungkin aus. hanya kemungkinan juga. 2 orang gambarnya, Oh iya. tapi nggak jelas gambarnya. Oke. Kalau batu-batu ini? Ini namanya unsur bangunan, mungkin bakalan arca atau gimana pada waktu itu belum selesai atau gimana. Belum selesai ya? Di sini ada unsur bangunan, ada batu-batu candi berserakan. Berarti dugaan kalau dulu ini bengkelnya seniman arca, bener dong berarti kalau seperti ini? Kemungkinan juga bisa. Bisa juga ya? Iya. Patirtan tapi juga tempat para seniman Iya. proses membuat arca ya? Iya. Terus di sekitar sini banyak juga yang kayak gini Mas? Kayak apa nih, teratai ya Mas ya ini? Iya, ini namanya kemuncak. Kemuncak ya? Kemuncak. Ada yang menyebutnya orang dulu itu namanya tugu. Biasanya yang di pinggir-pinggir begitu. Ini kemuncak, tapi memang seperti teratai ya. Iya, iya. Simbol tataannya dewa itu ya? Jadi selama ini tempat ini biasanya dijadikan kegiatan apa Mas? Kalau selama ini ya tempat ritual, di sini tempat penyadranan. Nyadran ya? Tempat sadran. Biasanya perbanyangan ya di sini. Jadi kalau misalkan ada warga sekitar sini yang ingin mau hajatan atau apa, berdiri di sini, istilahnya yang ngirim leluhur lah gitu. Kalau orang Jawa seperti ini, ngirim leluhur. Jadi juga digunakan untuk tempat ritual, biasanya ya malam hari, ya siang hari, seperti itu. Yang nyadran nggak cuma orang sini ya? Dari mana-mana? Dari mana-mana, banyak. Dari Kediri ya, pernah Tulungagung, pernah Blitar, sini juga ada. Oke. Oke, kalau harapan sampean sebagai yang juru pelihara di sini, kedepannya Arca Wara ini bagaimana Mas?
Ya mungkin kalau bisa ya ini dibongkar karena itu tapi kantor lah itu. Iya, iya, iya. Ini kan ya namanya pengharapan aja kan sah-sah Ya, aja. siapa tahu ditemukan arca yang mungkin bisa mengarahkan ke jelasnya ke kerajaan apa, mungkin bisa ditemukan angka tahun. Itu kan lebih bagus, nanti juga ada penataan taman atau apa itu Iya, bisa iya. lebih ramai di sini. Iya, iya. Seperti itu. Kalau saya juga harapannya situs ini bisa menjadi salah satu rujukan untuk edukasi ya Mas ya. Dan kayaknya memang sedikit harus dipercantik kayaknya Mas. Ya. Mungkin nggak tahu lah. Suatu saat mungkin kalau dari pihak kepurbakalaan berencana merehab pagar kelilingnya supaya lebih bisa temanya lebih menyatu ya, gitu kan. Dan mungkin kalau saya sendiri nyumbang-nyumbang itu boleh Mas ya? Ya boleh. Misalnya saya tuh kepikiran ini di jalan masuk tadi itu loh kan untuk belokan ke kanannya. Itu kan petunjuk arah ya. Petunjuk arah. Itu sebenarnya ada, cuma tertutup oleh banner warung di belakang baratnya itu. Ada, Tuh, ya. sekarang masih ada? Ada, tapi sudah saya buat tumpang besar, terus ada orang di sana membangun warung, terus pakai banner itu, akhirnya papan petunjuk arah yang bertulis Arcawara itu tertutup banner itu. Oke. Ya, nanti kita pikirkan lah. Soalnya kayak saya sebagai salah satu yang punya tempat wisata di Blitar juga pengen di desa ini juga pengen ngasih sumbangsi sedikit lah untuk tempat-tempat bersejarah yang ada di sekitar sini. Mungkin ini kayaknya ditambahin teratai gitu bagus Mas ya? Itu ada teratai, sudah mati dulu. Iya, teratainya dibuat yang bagus gitu loh. Ini mungkin ada kasihku di atas itu. Ya aku ditengahno akhir rezeki Mas ya. Biar bisa memenuhi nazar untuk memberikan sumbangsi kepada tempat bersejarah Blitar. Mbak Uli, kopinya Mbak Uli. Mas, ini aku ada oleh-oleh Oh iya. buat Mas Yulianto. Nah, ini namanya ini salah satu produk dari The Karanganyar ya. Saya mengeluarkan produk kopi saset namanya Kopi Warak. Nah, tentunya banyak yang bertanya-tanya, ini Kopi Warak ini apakah ada hubungan dengan Arcawara? Saya katakan iya. Jadi saya memang menamai produk ini Kopi Warak karena memang salah satunya ada misi mengangkat kebudayaan di Blitar. Dan logonya, nah kalau ini warak beneran nih Mas. Ya. Jadi logonya ini agak saya modifikasi dari Arca ini, tapi ini warak beneran. Badak, tapi badaknya badak zaman purba nih Mas. Iya. Kalau yang suka Jurassic Park ini namanya Protoceratops. Monggo Mas, ini iya. buat dengan nanti bisa dipakai, mungkin bisa disumbangkan buat yang nyadran di sini. Iya. Itu Mas Yulianto, Ya, terima kasih sudah mendampingi acara pagi ini. Saya doakan sehat Amin. Sama-sama. untuk tetap memelihara tempat bersejarah ini. Dan masyarakat Blitar harusnya memang berterima kasih dengan sosok-sosok seperti beliau dan semuanya yang memang dengan dedikasi penuh menjaga peninggalan budaya yang ada di manapun ya. Karena ini sebetulnya aset yang sangat berharga bagi generasi muda. Jangan sampai generasi muda kita kepaten obor gitu ya. Oke, kita ketemu lagi di konten berikutnya ya. Guys, oke. Rahayu.